Shalom semuanya. Di video ini, kita akan mengetahui jawaban mendalam mengapa orang yang tidak takut Tuhan malah hidup enak. Katanya Tuhan Maha Adil. Mengapa mau membiarkan orang jahat hidup makmur, sementara kita yang jujur, kenapa sering terjepit? Tenang, meskipun kenyataan itu sulit untuk dijawab oleh banyak orang, tapi ini bukan pertanyaan baru. Bahkan pemazmur pun pernah bergumul dengan hal yang sama. Dan dia telah menemukan jawabannya untuk kita. Dan ini akan mengubah cara kita memandang keadilan Tuhan untuk selamanya. 1. Kemakmuran mereka hanyalah sementara. Mazmur 73 18-20. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ternyata kemewahan orang jahat itu ibarat gelembung sabun, seperti indah di luar, tapi siap pecah kapan saja. Kenapa sih dia punya uang banyak? Kenapa hidupnya mulus-mulus aja? Sedangkan kita, perasaan susah mulu hidupnya. Tidak adil banget sih Tuhan. Demikianlah kira-kira bunyi kecemburuan seorang Asaf dalam Mazmur 73 ketika melihat hidup orang jahat itu sukses, hoki, dan terlihat bebas dari masalah berat. Demikian juga itu bunyi frustasi hati sebagian dari kita ketika melihat saudara, teman, bahkan kepada orang-orang yang tidak kita kenal tapi suka pamer di medsos. Sampai akhirnya sebuah kenyataan menyadarkan Asaf dan juga harusnya kita. Sebenarnya Tuhan sudah menyiapkan jalan bagi setiap orang. Ada yang mulus, ada pula yang licin. Nah, kalau kita melihat kemakmuran orang jahat, dia berada di jalan yang licin dalam menjalani hidupnya. Seperti sedang bermain seluncur di atas es tipis. Begitu terpleset, hancur pun bisa. Jadi, jangan khawatir. Kita tidak perlu iri atau membandingkan diri dengan mereka yang jahat, tapi kelihatannya sukses besar. Kemakmuran orang-orang seperti itu seringkali cuma fata morgana, seindah mimpi, hilang begitu pagi datang. Pada akhirnya, mereka akan sadar sendiri bahwa semua itu sudah hilang. Jadi stop membandingkan hidup Anda dengan orang lain. Ingatkan diri Anda setiap kali muncul gedek. Apa yang saya lihat sekarang bukanlah ending dari film drama dari hidup mereka. Bisa jadi saya baru sedang menonton bagian trailernya saja. Yang penting adalah fokus pada cerita Anda sendiri. Siapa tahu di balik lika-liku yang Anda hadapi saat ini, ternyata ada plot twist luar biasa yang bakal bikin hidup Anda jadi box office alias sukses luar biasa pada akhirnya. Amin. 2. Preferensi atau keinginan Tuhan adalah pertobatan, bukan kebinasaan. 2 Petrus 3:9 tertulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat ini dapat menjawab perasaan kita yang terkadang merasa bahwa Tuhan tidak adil saat melihat kemakmuran orang jahat. Ya, karakter Tuhan itu ternyata penuh kasih dan kesabaran. Jadi jika kita merasa bingung atau bahkan marah saat melihat kemakmuran orang jahat, ingatlah bahwa apa yang tampak di permukaan hanyalah bagian kecil dari rencananya yang besar. Tuhan tidak pernah lambat atau tidak adil. Sebaliknya, Dia sedang bersabar, memberikan waktu kepada setiap orang yang berpaling dari jalan yang salah dan kembali kepadanya. Kesabaran Tuhan bukanlah tanda kelemahan, melainkan manifestasi cintanya yang tak terbatas. Dia tidak ingin siapapun binasa, termasuk mereka yang mungkin tampak berhasil,
meski hidupnya penuh dosa. Karena dalam pandangannya, setiap jiwa memiliki potensi untuk berubah. Oleh karena itu, Tuhan memberikan waktu bagi mereka untuk menyadari kesalahannya dan akhirnya mau kembali kepadanya. Jadi, daripada fokus pada apa yang tampak di permukaan, cobalah sesekali untuk melihat lebih dalam. Apa yang terlihat seperti kesuksesan, mungkin di sana tetap ada riak-riak masalah yang tetap membebani hidup mereka. Di sisi lain, apa yang kita alami sekarang, baik itu ujian, tantangan, atau proses pembentukan karakter, adalah bagian dari rencananya yang baik untuk membawa kita pada kesuksesan sejati. Jadi, Tuhan tidak lambat, bukan juga tidak adil, melainkan Dia sabar. Sabar untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang jahat agar bertobat. Sabar juga untuk memproses kita menuju kedewasaan rohani. Jadi bersabarlah selalu atas penderitaan hidup ini, karena percayalah Tuhan sedang bekerja di balik layar. 3. Kemakmuran mereka adalah ujian api bagi iman kita. Mazmur 73 ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Pada dasarnya, untuk dapat masuk ke tempat kudus Tuhan, kita perlu menjadi suci. Nah, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, seperti rasa sebel ataupun pahit saat melihat kemakmuran orang jahat. Karena kita tahu bahwa ujian terhadap iman kita itu akan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu pada akhirnya akan menghasilkan buah yang matang sehingga kita menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Layaknya api yang memurnikan iman hingga pada akhirnya kita dapat masuk ke tempat kudus Tuhan dan memperhatikan kesudahan mereka. 4. Karena keadilan penghakiman abadi lebih dahsyat daripada hukuman sekarang. 4. Karena keadilan penghakiman abadi lebih dahsyat daripada hukuman sekarang. Matius 25 ayat 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bayangkan sejenak apa yang terjadi jika Tuhan langsung menghukum setiap kejahatan hari ini. Mungkin kita pun tak akan selamat. Bukankah ada kalanya kita juga jatuh ke dalam dosa? Namun disinilah kasih-Nya berbicara. Dia memberikan waktu, bukan untuk meniadakan keadilan, tetapi untuk membuka pintu pertobatan bagi semua orang. Tapi satu hal yang penting, keadilan Tuhan itu pasti akan dinyatakan, hanya ditunda dulu sekarang. Dan ketika tiba waktunya, keadilan itu jauh lebih dahsyat daripada apapun yang bisa kita bayangkan di dunia ini. Orang jahat mungkin menang sementara, tapi kekalahan mereka kekal. Seringkali kita merasa iri atau marah saat melihat orang jahat tampak sukses. Mereka hidup dalam kemewahan, sementara kita apes mulu. Tapi kita kan tahu sekarang bahwa kemenangan mereka hanyalah ilusi sementara. Sesungguhnya Tuhan meletakkan mereka di tanah yang licin. Dan ingatlah ini, bahwa sebaliknya bagi orang benar ada janji yang luar biasa. Di Mazmur 16 ayat 8-9. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Jadi, meskipun dunia ini mengabaikan kita, tapi kita akan bisa melihat wajah-Nya, merasakan Tuhan berdiri di samping kita untuk menopang kita, dan pada akhirnya kita dapat menikmati kemuliaan abadi yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Sekarang, apakah Tuhan benar-benar adil? Kita bertanya itu. Mungkin karena sudah merasa sangat lelah, terus berusaha melakukan yang benar, sementara orang lain tampak bebas dari konsekuensi atas kesalahan mereka. Ini sangat manusiawi, tapi ingatlah,
Tuhan itu maha melihat. Dia melihat semua apa yang terjadi hari ini, dan Tuhan selalu bekerja di balik layar. Malah Dia sudah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar untuk Anda. Sebab iblis jatuh karena kesombongannya, tetapi Yesus menang karena kerendahan hatinya. Jadi ketika kita mulai memahami kebenaran ini, rasa ragu perlahan-lahan digantikan oleh keyakinan. Keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah salah, tidak pernah terlambat, dan tidak pernah gagal. Dia sedang menuntun kita menuju rencananya yang sempurna. Oleh karena itu, seperti Asaf dalam Mazmur 73 ayat 26, kita bisa berseru dengan penuh keyakinan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Karena kita mau memelihara kerendahan hati seperti Tuhan Yesus. Ya, sejatinya dunia ini fana, tapi firman Tuhan kekal. Maka luangkan waktu lebih banyak untuk membaca Alkitab, berdoa, dan membangun hubungan dengan Tuhan. Setiap detik yang kita habiskan bersamanya adalah investasi untuk kekekalan. Ingat selalu, janji-janji Tuhan itu selalu tepat waktu, tidak pernah terlambat. Tetap setialah dalam proses. Jangan biarkan keberhasilan sementara orang lain membuat lagi hidup kita goyah. Tetaplah setia menjalani panggilan Tuhan dalam hidup Anda. Ingatlah, kesuksesan itu bukan tentang seberapa cepat kita mencapai tujuan sementara, tetapi tentang bagaimana kita bisa selalu mempertahankannya ketika sudah mendapat kesuksesan itu. Ya, sebagai pengingat, Tuhan itu tidak pernah terburu-buru karena Dia, El Roy, mampu melihat gambaran yang lebih besar daripada sekedar momen-momen sementara di dunia ini. Orang jahat mungkin menang sekarang, tapi kekalahan mereka kekal. Sebaliknya, orang benar mungkin menghadapi tantangan hari ini, tapi kemenangan mereka akan abadi. Jadi stop membandingkan diri, saja fokus pada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Sebab sekalipun daging kita dan hati kita habis lenyap, gunung batu kita dan bagian kita tetaplah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.